kalian nih yang hari ini bahagia banget. Karena di pagi yang cerah ini, kali ini kita bakal ngobrol santai-santai tapi tetap berfaedah, yaitu terkait dengan filsafat ilmu. Nah, tapi aku mau tanya dulu nih sama kalian. Ketika aku ngomong terkait dengan filsafat, apa sih hal terlintas yang pertama di pikiran kalian? Pasti kebanyakan orang bakal pikir kalau filsafat itu adalah ilmu yang susah, bahkan teorinya itu bikin pusing aja. Padahal tanpa kita sadari, kita sering loh mengimplementasikan filsafat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Udah penasaran belum? Adapun case-case pada hari ini yaitu Halo, aku masih Tanyul Parawangsa. Aku Iva Misra Sotia. Dan aku Salsabila Nur Hidayah. baik. Kalau begitu kita langsung saja masuk dalam topik yang pertama, yaitu terkait dengan makna filsafat dalam ilmu pengetahuan. Jadi aku membutuhkan dari perspektif kalian masing-masing nih terkait dengan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Menurut kalian masing-masing, sebenarnya apa sih makna filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kenapa filsafat itu dianggap penting dalam perkembangan ilmu sampai zaman sekarang? Oke, jadi kalau menurut aku nih ya, filsafat ini kan adalah dasar ilmu pengetahuan gitu. Jadi karena sebelum ilmu berkembang menjadi sekarang ini, manusia tuh lebih dulu menggunakan pikiran filosofisnya untuk memahami dunia dan kehidupan. Nah, dari rasa ingin tahu itu, akhirnya lahirlah berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, filsafat juga membantu manusia berpikir secara logis dan kritis gitu. Nah, jadi manusia tuh nggak bisa langsung percaya terhadap suatu informasi tanpa adanya dia mencoba cari tahu alasannya bagaimana, buktinya, dan juga penjelasan yang dirasa cukup masuk akal. Nah, bener banget. Makanya filsafat itu sering disebut sebagai ibu dari ilmu pengetahuan karena banyak cabang-cabang ilmu seperti politik, sosiologi ataupun psikologi yang awalnya itu berkembang dari pemikiran filsafat. Dan menurut aku yang paling penting dari filsafat ini adalah cara berpikirnya. Karena misalnya dalam penelitian nih, seseorang itu nggak bisa asal menentukan atau menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang jelas, tetapi juga harus ada proses berpikir yang sistematis supaya hasilnya tuh nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu juga filsafat kan membantu kita sebagai manusia dalam menggunakan ilmu dengan cara yang lebih bijak ya. Di masa sekarang nih, di masa dimana teknologi itu semakin canggih, kan semua hal itu kan terasa lebih mudah, seperti kita bisa mencari informasi dengan cepat, melakukan komunikasi jarak jauh dengan lebih mudah dibandingkan masa dulu. Tapi kalau kita menggunakan teknologi ini dengan cara yang tidak beretika atau menggunakannya dengan cara yang sembarangan, teknologi ini dapat memberikan dampak negatif. Contohnya itu informasi hoax yang gampang menyebar, adanya cyberbullying, sampai penyalahgunaan media sosial yang bisa merugikan banyak orang. Nah, karena itu, filsafat ini tuh penting banget karena mengingatkan kita kalau ilmu dan teknologi itu bukan hanya mengenai kepintaran atau kecanggihan, tapi mengenai bagaimana sih cara kita menggunakan ilmu tersebut dengan cara yang lebih baik dan bertanggung jawab. Oke, berarti bisa aku simpulkan kalau pandangan kalian terkait dengan filsafat ini bukan hanya tentang soal teori aja, tetapi juga membantu manusia lebih bijak dalam menggunakan ilmu pengetahuannya. Betul banget, karena kan ilmu tanpa adanya tanggung jawab ini kan bisa berdampak gitu bagi masyarakat. Makanya manusia ini perlu banget mempunyai pikiran kritis sekaligus memiliki nilai moral dalam menggunakan sebuah ilmu pengetahuan. Baik, setelah membahas tentang makna dari ilmu pengetahuan, kita masuk nih ke topik kedua, yaitu tentang proses menemukan kebenaran. Jadi menurut kalian nih, apakah menemukan kebenaran itu adalah hal yang mudah? Kalau menurut aku ya, menemukan kebenaran itu memang nggak mudah dan nggak bisa instan. Kita butuh yang namanya waktu dan proses buat benar-benar yakin kalau sesuatu itu memang benar adanya. Apalagi sekarang kita hidup di zaman dimana informasi itu dapat datang dari mana aja. Sampai kadang kita sendiri tuh bingung mana informasi yang bisa dipercaya, mana informasi yang nggak bisa dipercaya. Ada kalanya kalau kita dapat informasi ini, kelihatannya tuh informasi itu meyakinkan banget, tapi setelah kita cari tahu, ternyata dalam faktanya jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan di informasi tersebut. Makanya menurut aku, penting banget buat kita nggak langsung percaya begitu aja ketika mendapatkan suatu informasi. Dan tetap biasain diri buat berpikir kritis sebelum ambil kesimpulan atau meyakini suatu informasi tersebut. Benar juga sih, apalagi sekarang itu banyak informasi yang beredar dengan cepat, terutama di media sosial. Kalau manusia nggak berhati-hati, termasuk kita juga nih, itu bisa mudah percaya terhadap informasi yang sebenarnya belum jelas kebenarannya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan ini kan biasanya kita untuk mencari kebenaran ini kita biasanya menggunakan metode ilmiah ya. Jadi ada proses observasinya, ada penelitian dulu, terus ada pengumpulan data, lalu baru kita menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang sudah kita temukan gitu.
Karena itu seseorang nggak bisa langsung menyimpulkan suatu kebenaran itu hanya berdasarkan pendapat pribadi atau perasaannya aja. Harus ada bukti yang jelas supaya kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya nih, saat ada berita viral di media sosial, orang yang berpikir kritis itu biasanya tidak akan langsung percaya begitu saja. Mereka tuh pasti akan mencari sumber terpercayanya dulu, kemudian membandingkan informasi antar sumber-sumber yang mereka dapatkan, baru kemudian mereka mencoba memahami dari sumber-sumber itu, kira-kira beritanya ini benar atau enggak sih, gitu. Sedangkan kalau orang yang nggak terbiasa berpikir kritis, biasanya lebih gampang langsung percaya atas suatu informasi. Lalu mereka itu menyebarkan begitu aja tanpa cek terlebih dahulu apakah berita ini tuh benar apa enggak. Padahal kalau ternyata informasinya itu salah, itu dapat merugikan banyak orang. Berarti proses untuk menemukan kebenaran itu membutuhkan sikap hati-hati dan pemikiran secara logis ya? Bener banget. Jadi selain itu manusia juga harus terbuka sama pendapat dan fakta-fakta yang baru gitu. Karena kan kadang seseorang merasa dirinya ini udah paling benar, padahal ternyata kan masih banyak nih sudut pandang dan pendapat yang lain yang lebih tepat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik tentang bagaimana manusia memahami realitas hidup. Nah, menurut kalian nih, kenapa setiap orang ini punya cara pandang yang berbeda? Nah, menurut aku nih, setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda-beda. Itu karena pengalaman hidup setiap orang itu juga berbeda-beda. Lingkungan, pendidikan, budaya, dan kondisi ekonomi orang itu sangat mempengaruhi cara seseorang melihat kehidupan. Misalnya, ada orang yang hidup sederhana mungkin melihat uang itu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk bertahan hidup. Sedangkan ada juga orang lain yang mungkin lebih fokus pada kenyamanannya dan kebahagiaan pribadinya. Iya. Apalagi sekarang kan media sosial juga mempunyai pengaruh besar nih terhadap cara kita melihat kenyataan. Kadang hidup orang itu kelihatannya sempurna banget di internet, padahal belum tentu sama seperti yang terjadi di realita. Misalnya nih, ada orang yang sering upload foto liburan, barang-barang mahal, atau kelihatan yang selalu bahagia terus. Padahal kita kan nggak pernah benar-benar tahu ya apa yang terjadi di balik layar kehidupan mereka. Bisa aja sebenarnya mereka itu punya masalah, cuman mereka nggak menunjukkan di media sosial. Nah, karena terlalu sering melihat hal-hal yang seperti itu, banyak orang akhirnya jadi suka membandingkan kehidupan mereka sama kehidupan orang lain. Dari situ munculnya rasa insecure, merasa hidup mereka itu kurang menarik, kurang sukses, atau merasa dirinya itu nggak cukup baik dibandingkan orang lain. Oh, padahal kan biasanya yang di media sosial tuh yang ditampilin cuma fake-fake-nya aja kan, cuma baik-baiknya doang. Kita nggak tahu aslinya gimana. Betul banget, karena itu kita sebagai manusia ini nggak boleh menilai sesuatu hanya dengan yang sesuai kita lihat aja gitu. Dalam filsafat, manusia ini diajak untuk memahami realitas secara lebih mendalam dan tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Contohnya nih, di saat kita lagi ngelihat seseorang yang marah atau bersikap kasar, kita mungkin langsung menganggap kalau misalnya orang itu jahat gitu. Padahal bisa jadi dia itu sedang menghadapi masalah besar atau mungkin lagi menghadapi tekanan hidup yang berat banget. Oke, jadi memahami realitas itu kan nggak cukup cuma dari apa yang kita lihat di permukaannya aja kan. Kita juga perlu mempunyai empati dan cara berpikir yang lebih luas. Kadang kita tuh cepat menilai orang lain tanpa benar-benar tahu apa yang mereka alami. Padahal setiap orang itu punya cerita dan masalahnya masing-masing. Karena itu penting banget nih buat kita belajar memahami keadaan orang lain terlebih dahulu sebelum memberi penilaian atau kesimpulan. Jadi sekarang kita masuk ke topik terakhir ya, yaitu hubungan manusia dengan etika. Aku mau nanya nih ke kalian, gimana sih menurut kalian mengenai hubungan manusia dengan etika? Nah, kalau aku ada pendapat pribadi sih. Jadi menurut pendapatku secara pribadi, manusia itu memiliki kebebasan untuk berpikir dan juga bertindak. Tetapi manusia juga harus tetap mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dia lakukan. Karena manusia itu hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat. Bener banget, aku setuju nih. Sedangkan etika ini kan dia adalah nilai ya, atau aturan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak di dalam kehidupan sosial ini. Jadi ketika salah. Bener banget, aku setuju banget sama Indri. Sedangkan etika ini kan dia sebuah nilai ya, atau aturan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak dengan baik di dalam kehidupan sosial. Jadi etika ini membantu manusia untuk memahami bagaimana cara tindakan yang baik dan mana yang bisa merugikan orang lain gitu. Misalnya kayak di media sosial nih, semua orang kan memang bebas untuk berpendapat, tapi kita tetap harus menjaga etika supaya tidak menyebarkan kebencian, fitnah ataupun komentar yang bisa menyakiti orang lain.
karena kadang-kadang kata-kata kita di internet itu juga bisa berdampak buruk, berdampak besar bagi seseorang, bagi kehidupan seseorang. Benar apa yang disampaikan oleh Sophie, dan menurut aku juga etika itu bukan hanya mengenai benar apa yang dikatakan Sophie, dan menurut aku etika itu bukan hanya di kehidupan di media sosial, tapi juga kehidupan di sekolah, di tempat kerja, bahkan di dalam dunia pemerintahan. Kalau orang punya kekuasaan tapi mereka tidak punya etika, akhirnya itu mereka bisa melakukan yang namanya itu tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Oh, makanya orang yang pintar itu belum tentu dihormati ya di lingkungan, karena kalau dia nggak punya etika atau sikap yang baik dalam memperlakukan orang lain. Benar. Selain itu, etika ini membantu menciptakan hubungan sosial ini jadi lebih harmonis lagi, karena kan manusia belajar nih gimana caranya menghargai hak dan perasaan orang lain. Jadi manusia itu bukan hanya makhluk individu yang hidup untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dengan orang lain. Oke, jadi ini bisa aku simpulkan ya, kalau hidup manusia itu bukan hanya mengenai ada dan menjalani hari-harinya aja, tapi juga tentang bagaimana cara kita bersikap, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan ke orang lain maupun ke kehidupan kita diri sendiri. Oke, nah jadi itu tadi tuh pembahasan pada podcast ini terkait dengan filsafat ilmu. Dari pembahasan tadi kita memahami ya bahwa filsafat itu ternyata sangat dekat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa.